Selalu ada pertolongan. Musa diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Hal tersebut bukanlah tugas yang mudah, sebab bangsa Israel adalah bangsa yang dikenal tegar tengkuk. Untuk mencapai tanah perjanjian, mereka harus menghadapi tantangan. Perjalanan panjang melewati padang gurun, penuh dengan rintangan dan pengalaman pahit. Meski demikian, selama perjalanan tersebut, Musa dan bangsa Israel banyak mengalami pertolongan Tuhan. Beberapa kali mereka mengalami mujizat Tuhan. Saat Musa dan bangsa Israel diperhadapkan dengan laut Teberau, tidak ada jalan yang dapat dilalui. Sementara ada pasukan berkuda yang mengejar mereka dari belakang. Tuhan membelah laut Teberau menjadi dua bagian, dan akhirnya bisa dilewati oleh bangsa Israel. Di saat keadaan terdesak, tidak ada lagi jalan keluar. Bahkan sampai detik-detik terakhir, Tuhan sanggup menyatakan pertolongannya. Apalagi yang perlu kita ragukan dari Tuhan? Rencana Tuhan itu penuh kebaikan. Jadi apa yang gak sesuai dengan kehendaknya, dengan caranya ia mampu membelokkannya ke arah tujuannya. Saya pun pernah mengalami hal yang sama. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan sebuah proyek dari sekolah saya yang bernama CSP atau Community Social Project. Sekolah saya memiliki visi misi kepedulian sosial. Jadi kami sebagai siswa-siswanya perlu melakukan proyek yang berbasis kepedulian sosial. Saat itu, kami sebagai siswa kelas 10 memiliki pilihan untuk melakukan pelayanan ke panti jompo ataupun panti asuhan. Saya beserta teman-teman sekelompok saya akhirnya memilih panti asuhan sebagai tempat pelayanan kami. Namun, ternyata proses yang kami jalani tidak semudah apa yang kami pikirkan. Kami diberikan waktu 1 minggu untuk melakukan survei ke tempat yang akan kami lakukan pelayanan tersebut. Namun pada saat itu adalah waktu libur kami, sehingga mayoritas dari teman-teman saya memilih waktunya untuk pergi berliburan, melakukan acara keluarga bersama dengan teman-teman, dan semacamnya, sehingga kami memiliki waktu yang kurang untuk melakukan survei secara offline. Akhirnya kami memutuskan untuk melakukan survei secara online, dengan menelpon, mencari ke Google, menchat mereka. Tapi sayangnya kendala yang kami alami adalah kami mengalami penolakan dari tempat-tempat tersebut. Kami ditolak beberapa kali karena adanya ketidaksesuaian dengan kriteria kami, waktu pengumpulan kami, ataupun pada saat itu adalah menjelang Hari Raya Natal, sehingga banyak panti asuhan yang akhirnya ramai dan menolak kami untuk melakukan pelayanan di sana. Kami sempat mendapat secercah harapan, di mana salah satu panti menerima kami, dan akhirnya kami memasukkan nama panti asuhan tersebut ke dalam proposal kami. Tetapi ketika kami menghubungi mereka kembali, mereka tidak ada respon. Saat itu kami sempat kecewa, marah, karena pada waktu itu sudah mendekati masa akhir deadline. Waktu itu kami tidak mudah untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Banyak kendala yang kami lalui dan kami jalani. Tetapi kami percaya bahwa waktu dan rencana Tuhan pasti indah dan tepat pada waktunya. Kami terus berdoa, berusaha, dan yakin bahwa ada pertolongan Tuhan, dan itu benar adanya. Tuhan menunjukkan pertolongannya melalui salah satu teman saya. Ia merekomendasikan salah satu tempat untuk kami hubungi, dan puji nama Tuhan, tempat itulah yang menjadi tempat pelayanan kami, yaitu Panti Asuhan Pos PI Rumah Kasih yang berlokasi di Karanganyar. Dalam masa persiapannya, bukan berarti tidak ada kendala. Terdapat beberapa kendala yang harus kami hadapi, seperti waktu. Tidak semua anggota dapat meluangkan waktunya. Kami kekurangan dana, dan banyak hal yang harus kami korbankan, seperti emosi, tenaga, dan pikiran. Bahkan di hari hanya pun, tempat kami melayani cukup beresiko, karena lingkungan di sekitar tempat pelayanan kami tidak seiman dengan kami. Kita tidak pernah mengira berkat Tuhan di balik peristiwa yang kita alami. Terkadang kita berpikir A, tetapi Tuhan menyediakan B, C, D, dan seterusnya. Sama seperti yang kami alami. Ketika kami berdoa hanya untuk menyelesaikan tugas kami, Tuhan menyediakan lebih daripada itu. Banyak berkat-berkat rohani yang kami dapatkan. Mereka terberkati atas kehadiran kami.
Bahkan ketika kami ingin pulang, mereka bertanya kepada kami, kapan kami akan datang lagi? Dan kami pun merasa terberkati dengan kehidupan mereka. Secara pribadi, saya belajar untuk lebih bersyukur. Wah, pokoknya Tuhan itu dahsyat banget deh. Berkatnya tidak pernah habis, jalannya tidak pernah terselami. Tugas selesai, banyak berkat rohani, dan yang tidak pernah terfikirkan adalah kami meraih juara 3. Untuk semua yang sedang menyaksikan saat ini, jangan pernah berhenti mencoba. Karena kalau kita menyerah, kita pasti akan kalah dengan situasi yang kita hadapi. Kehidupan orang percaya terkadang diizinkan Tuhan untuk melewati berbagai proses yang tidak enak. Apabila kita sedang mengalami pergumulan saat ini, jangan bimbang dan meragukan Dia. Sebab Tuhan berjanji, meski di padang gurun sekalipun, Dia akan tetap menyertai. Ingatlah, selalu ada pertolongan. Sedap. Oh Tuhan yang tak pernah mengecewakan, rancangan-Mu penuh damai sejahtera, penyertaan-Mu membuatku sanggup hadapi semua tantangan di hidupku. Selalu ada pertolongan selama